kebetulan ditakdirkan oleh Allah, kapling kuburan yang telah mereka pesan itu dimasuki oleh jenazah keluarga yang lain. Tiba mereka sampai di sana, marah-marahlah keluarga. Ini kapling kami, kenapa kok bisa begini? Bisa salah masuk jenazah yang lain. Marah-marah sama penyelenggara kuburan mewah itu. Sudah, pindahkan jenazah itu. Wah, coba Pak, betapa runyamnya persoalan ini, ya. Akhirnya karena memang terbukti itu bukan lubang kubur dari pemilik jenazah yang pertama, dibongkar lagi, Pak. Dihantarkan ke lubang yang semestinya, lubang kubur yang semestinya. Masuklah keluarga si kepala bank cabang ini tadi. Tahu Bapak? Begitu hendak dimasukkan jenazah ke liang lahat, Pak, dari atas kubur itu tiba-tiba terkejut mereka berteriak semua. Dan ini geger cerita ini, Pak, ya. Sampai di pengajian-pengajian bank yang kita isi, berita itu tersiar. Api keluar dari liang lahat, Pak. Api menyala-nyala dari liang lahat, Pak. Coba, betullah dalam kitab ini kadang-kadang tanda su'ul khatimah itu kelihatan pada saat jenazah dimandikan, atau ketika hendak dikafankan, atau ketika hendak dimakamkan, atau terlihat pada saat jasadnya hendak diurus fardu kifayahnya. Ini terlihat pada saat terakhir hendak dimakamkan. Apa yang terjadi, Pak? Jadi Pak, dimakamkan di situ. Ketakutan, Pak. Api itu berusaha untuk dipadamkan, tak mati-mati. Itulah kebesaran Allah. Dipanggillah seorang ustaz ke pemakaman untuk memberikan pandangan, mau'izatil hasanah. Apa yang sebenarnya terjadi? Pak, demi Allah, ternyata kepala cabang bank konvensional ini sholatnya ke masjid rajin, sama orang baik, sama tetangga baik. Tapi kenapa kok masih bisa begini? Bahkan termasuk salah satu pengurus masjid. Ternyata kiai yang dipanggil, ustadz yang dipanggil ini memberikan pandangan. Apakah Bapak punya kesalahan atau dosa kepada keluarga terdekat? Tidak. Setelah ditelisik dalam-dalam, tak ada lagi persoalan yang berhubungan dengan manusia. Ditanyalah, apa pekerjaan Bapak nih? Muat tidak ini? Bismillah. Wah, besar kali panjang, tinggi banget ya. Tapi nggak apa-apalah, masuk YouTube ya kan. Bapak Ibu, ada ibu-ibunya di belakang? Tak ada ya. Kenapa ibu-ibunya tak pernah ikut? Memang dibedakan kajiannya. Tengah mati saya mencari ini juga, jadi rupanya tinggal di masjid ini. Ya, misteri kematian. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini sudah hampir melewati bulan apa, Pak? Kalau di tahun Hijriah ini bulan apa? Sudah lewat belum bulan Muharram? Tanggal berapa ini?
Muharramnya? Hah? Ya, 27 Muharram ya. Sudah bentar lagi habis. Habis Muharram apa? Safar. Safar ini banyak dianggap umat Islam sebahagian besar yang masih awam dianggap sebagai bulan panas, Pak. Bulan Safar itu ya. Tak boleh itu menganggap bulan Safar itu sebagai bulan panas. Bulan yang dianggap memiliki banyak mudarat, banyak bahaya. Nikahan, perkawinan kalau di bulan Safar nanti akan ada balak-balak yang buruk. Itu tak boleh. Namanya khurafat. Meyakini bahwa ada hari-hari yang sial, hari-hari yang naas, hari-hari yang mengandung bahaya. Itu tak boleh. Ya, termasuk syirik kepada Allah. Sebab tidak ada yang dapat memberikan mudarat dan manfaat, perlindungan, ya, bahaya dan lain sebagainya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am Allah taala menegaskan kepada kita semua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bizzulmin ulaika lahumul amnu wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan bizulmin. Zulmin itu oleh Al-Alama Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menafsirkan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mensekutukan Allah itu merupakan kezaliman yang besar. Jadi orang-orang mukmin yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan dijamin oleh Allah. Ulaika lahumul amnu. Mereka itulah orang-orang yang senantiasa akan diliputi ketenangan jiwa, ketenangan fikiran, ketenangan batin, tentram. Walau apapun kondisi mereka, sempit, lapang, susah, senang, ditimpa penyakit, lagi sehat, tenang saja. Karena iman mereka tidak bercampur dengan asyirku billah, mensekutukan Allah dengan tandingan yang lain. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah yang senantiasa akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak-bapak ikhwani fillah, kita lanjutkan kajian. Saya sampai bawa buku 3 tadi karena sudah walahan mencari mana kitabnya. Rupanya diberikan tadi sama adik tadi bahwa buku ada di masjid Ustadz ketinggalan. Kemarin kita sudah membicarakan tentang kisah-kisah husnul khatimah ya dari para orang-orang yang saleh. Sekarang kita coba melihat tanda-tanda su'ul khatimah. Bab mengenai tanda-tanda su'ul khatimah. Sebelum kita lanjutkan kajian ini, saya mau tanya dulu sama bapak-bapak, masih ingat nggak kajian kita bulan yang lalu? Ini karena saya badal. Kemarin kita terakhir mengkaji tentang sebab-sebab su'ul khatimah. Apa saja? Ragu dan ingkar yang disebabkan oleh perbuatan bid'ah. Bid'ah yang dimaksud adalah bid'ah yang mengada-ngada dalam urusan agama Allah tentang perkara akidah. Yang kedua apa? Menunda-nunda taubat. Yang ketiga, panjang angan-angan, tulul amal. Dan yang keempat, senang dan terbiasa melakukan kemaksiatan. Yang kelima, apa? Bunuh diri. Dan yang terakhir, nifak.
Apa Pak? Nifak. Nifak itu perbuatannya, orangnya disebut munafik. Ini sudah kita bahas pada bulan yang lalu. Sekarang kita coba melihat tentang kisah-kisah su'ul khotimah dan mereka orang-orang yang terhalang untuk meraih angan-angan yang baik. Syekh Abdu bin Humaid As-Suhaibati rahimahullah menyampaikan, banyak sekali tanda-tanda yang menunjukkan su'ul khotimah. Tanda-tanda ini kadang-kadang terlihat pada sebagian orang ketika sakit keras, terlihat marah-marah dan berpaling dari putusan Allah. Semoga Allah melindungi kita dari hal-hal yang demikian. Ada juga kata beliau yang ketika sekarat mengucapkan kata-kata yang mengundang murka Allah, atau terhalang untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Bahkan tanda-tanda su'ul khatimah itu terkadang terlihat saat jenazah dimandikan, seperti perubahan warna kulit, muramnya wajah, dan lain sebagainya. Ada juga yang terlihat saat mayit diturunkan ke liang kubur, dan ada juga yang terlihat setelah mayit dimakamkan, selesai dimakamkan. Na'udzubillah summa wa iya na'udzubillah. Bapak-bapak, ada satu kisah. Ini saya sampaikan di Masjid Al-Ghani di perumahan tempat saya tinggal. Kajian ba'da maghrib, sama seperti ini. Ada seorang kepala bank konvensional, tak usah kita sebutkan orangnya, tak usah kita sebutkan nama banknya. Dia kepala cabang, hartanya luar biasa, melimpah. Satu ketika setelah sakit keras, beliau ditakdirkan oleh Allah meninggal dunia. Dan keluarga yang kaya raya ini, Pak, itu sudah punya kapling-kapling kuburan di kuburan mewah. Tahu Bapak kapling kuburan mewah di Karawang? Tahu Pak? Apa namanya? Ya, Sandiaga Hill. Ada satu lagi, apa namanya? Belum pernah nengok kuburan mewah ya. Kuburan mewah Pak, itu mulai dari puluhan juta sampai ratusan juta ada itu Pak. Ya, tergantung berapa luas kapling yang mau kita pesan. Jadi ketika seluruh fardu kifayah, mulai dari dimandikan, dikafankan, disalatkan, itu tidak ada kejanggalan apa-apa. Tapi pada saat hendak dimakamkan, ini luar biasa, ini kisah nyata ini Pak, tak boleh kita sebutkan orangnya. Apa yang terjadi? Kebetulan ditakdirkan oleh Allah, kapling kuburan yang telah mereka pesan itu dimasuki oleh jenazah keluarga yang lain. Tiba mereka sampai di sana, marah-marahlah keluarga. Ini kapling kami, kenapa kok bisa begini? Bisa salah masuk jenazah yang lain. Marah-marah sama penyelenggara kuburan mewah itu. Sudah, pindahkan jenazah itu. Wah, coba Pak, betapa runyamnya persoalan ini. Ya, akhirnya karena memang terbukti itu bukan lubang kubur dari pemilik jenazah yang pertama, dibongkar lagi Pak, dihantarkan ke lubang yang semestinya, lubang kubur yang semestinya.
Masuklah keluarga si kepala bank cabang ini tadi. Tahu Bapak? Begitu hendak dimasukkan jenazah ke liang lahat, Pak, dari atas kubur itu tiba-tiba terkejut, mereka berteriak semua. Dan ini geger cerita ini, Pak, ya. Sampai di pengajian-pengajian bank yang kita isi, berita itu tersiar. Api keluar dari liang lahat, Pak. Api menyala-nyala dari liang lahat, Pak. Coba, betullah dalam kitab ini kadang-kadang tanda su'ul khatimah itu kelihatan pada saat jenazah dimandikan, atau ketika hendak dikafankan, atau ketika hendak dimakamkan, atau terlihat pada saat jasadnya hendak diurus fardu kifayahnya. Ini terlihat pada saat terakhir hendak dimakamkan. Apa yang terjadi, Pak? Pak, jadi Pak, dimakamkan di situ. Ketakutan, Pak. Api itu berusaha untuk dipadamkan, tak mati-mati. Itulah kebesaran Allah. Dipanggillah seorang ustadz ke pemakaman untuk memberikan pandangan, mau'izatil hasanah. Apa yang sebenarnya terjadi? Pak, demi Allah, ternyata kepala cabang bank konvensional ini sholatnya ke masjid rajin, sama orang baik, sama tetangga baik. Tapi kenapa ya kok masih bisa begini? Bahkan termasuk salah satu pengurus masjid. Ternyata kiai yang dipanggil, ustadz yang dipanggil ini memberikan pandangan, apakah Bapak punya kesalahan atau dosa kepada keluarga terdekat? Tidak. Setelah ditelisik dalam-dalam, tak ada lagi persoalan yang berhubungan dengan manusia. Ditanyalah, apa pekerjaan Bapak nih? Kepala cabang bank fulan. Oh, tak sempat pensiun dini, pensiun muda? Tidak. Sampai akhir hayatnya belum pensiun. Kalau begitu, inilah yang menyebabkan azab kubur ini muncul. Kenapa? Karena Bapak nih, kata kiai ini, telah melakukan perbuatan yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah. Bahkan perbuatan ini menandingi seorang yang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Apa itu? Riba. Pelaku riba. Muak, ngeri ini, Pak. Tarik napas kita, Pak, malam nih. Rumah yang dicicil dengan cara riba cepat lunasi. Motor cepat lunasi. Sebelum mati cepat lunasi. Udah itu berpikir 2 kali. Pelaku riba itu sama kayak peminum khamar. Yang buat, yang jual, yang bawa, yang gotong, yang naikin ke motor pabriknya. Kecuali yang mendemo, itu tak kena itu. Ya Pak RW, sama. Riba, bosnya, pegawai banknya, security-nya, ya, tukang catatnya, analisis keuangannya, resepsionisnya, semua yang terkait dengan usaha riba itu kena semua. Makanya dulu di Sumatera, waktu saya mengaji tahun 1997 di tebing tinggi Sumatera Utara, guru kami itu bilang, ikhwani fiddin, ana menyampaikan ini karena sayang kepada antum semua karena Allah. Siapapun ada yang berurusan dengan instansi yang berkaitan dengan riba, mundurlah dari jabatan itu. Kebetulan ada yang gajinya sudah puluhan juta 1 bulan, Pak, bahkan hampir mencapai ratusan juta, sudah di posisi basah, Pak. Mendengar kajian ini langsung bilang sama istri, sama orang tua, sama mertua, sholat istikharah, mantap untuk mundur.
Terakhir jadi apa, Pak? Tukang es kelapa. Kelapa muda, Pak. Dari satu memiliki outlet kelapa muda di berbagai tempat. Bayangkan tuh, Pak. Rela karena takut kepada siksa Allah. Mundur, Pak, dari jabatan strategis di Bank BCA. Nah, ini disebutkan karena kejadiannya lain. Mundur, Pak. Tapi Allah Maha Kaya. Jadi kalau tentang perkara yang diharamkan ini memang sanggup tak sanggup harus, Pak. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang doyan riba itu kelakuannya, gerak-geriknya, kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, itu sama seperti orang yang kemasukan setan, Pak. Bapak tengoklah, kalau ada teman kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita yang doyan dengan riba, tengok kelakuannya. Kadang-kadang ngomong pun sering gak nyambung. Kadang-kadang gampang emosional, gak tahu ujung pangkalnya. Cobalah, Bapak telitilah. Nanti Bapak laporkan sama saya. Betul ya Ustaz? Gak usah Bapak sebutkan siapa orangnya. Bapak teliti aja. Nah, hati-hati nih. Ya. Ada juga orang pulang dari tanah suci Makkah, mau dia suku Sunda, mau dia suku Minang, suku Batak, tak peduli suku. Yang penting siapapun mereka, kalau sudah praktek ekonominya, usahanya, bisnisnya menyangkut tentang riba, itu tak boleh. Ya, minjam 1 juta, pulang jadi 1.100.000, atau 1.200.000, atau 1.050.000. Berapapun kelebihannya, kalau dia disepakati, itu tak boleh, Pak. Ya, tak boleh. Aku pinjamlah duit kau untuk modal usaha. Berapa? 1 juta aja. Nanti ku pulangkan 1.300.000. Wah, tak boleh nih, Pak. Ya, tak boleh. Tinggalkan sistem riba itu. Maka di dunia hari ini sistem riba itu menggurita, Pak. Apalagi kalau cerita hutang Indonesia. Udah berapa triliun hutang kita nih, Pak? Berapa triliun, Pak? Wah, ngeri, Pak. 6.000 triliun. Ini mau lewat batas nih. Mau sampai 10.000 nih. Ngeri. Masih panjang lagi, Pak, masa jabatan. Ini mau 3 periode pula lagi wacananya. Hancur. Tol tebing tinggi tempat saya, Kuala Namu, Pak, udah dijual. Udah dijual di mana-mana tol, Pak. Wah, ngeri nih. Bapak pikir kira-kira kita ini enak saja, negeri kita ini aman-aman saja? Enggak, bentar lagi tak bisa kita ngaji di masjid kayak gini, Pak. Ya, macam kayak Muslim Uighur nanti kita, Pak. Tutup masjid ini, digembok semua. Ini apa di atas tuh? Menara masjid tuh pun ganti nanti, Pak, dicopot nanti. Cobalah, kalau kita umat Islam nih tak mau bergegas taubat kepada Allah dan kembali melaksanakan ajaran Islam dengan sebenar-benarnya. Kalau kita ke masjid, sholat, datang ke masjid, duduk ke taklim, itu casing saja, Pak. Casing, tahu Bapak casing? Casing luar saja. Yang dilihat Allah itu bukan casing luar, bukan ke masjidnya, bukan semata-mata pekerjaan sholat kita yang dilihat oleh Allah, tapi apa, Pak? Implementasi dari pekerjaan amal kita. Ya, perwujudan dari aktivitas amal keseharian kita yang itu ditumbuhkan dari efek perbuatan ibadah kita. Jadi kalau ada orang sholat rajin ke masjid, tapi aktivitas ekonominya masih berkaitan dengan apa yang diharamkan oleh Allah, berarti casing itu tak menghasilkan isi yang baik. Ya, dalamnya tak baik, casingnya saja yang bagus di luar. Ada nggak orang begitu, Pak? Ada. Bergaul sama orang, muka masam saja, murung saja, merengut aja. Berarti ke masjidnya casing saja.
isinya, amaliyahnya, akhlaknya masih tetap jelek kepada saudara-saudara muslim lain. Bapak pikir dipandang nanti, ditanya sama Allah itu pengajian kita, kau ngaji di mana? NU. Kau ngaji di mana? Muhammadiyah. Kau ngaji di mana? Persis. Kau ngaji di mana dulu? Salafi. Pret. Nggak ditanya itu. Jadi jangan merasa kita bangga dengan golongan dan kelompok kita, Pak. Ya. Yang dilihat Allah apa? Amaliyah dari pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah yang kita pelajari, yang kita datangi majelis-majelis ilmunya seperti malam ini. Itu yang dilihat oleh Allah. Coba bayangkan tuh, Pak. Maka kembali lagi kepada masalah su'ul khotimah tadi, ya. Ingat apa doa yang diajarkan Nabi untuk menghindarkan diri dari su'ul khotimah? Allahumma inni as'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Coba. Ya Allah, sesungguhnya hamba memohon kepada Engkau akhir penutup yang baik. A'udzubika min su'il khatimah, dan hamba berlindung kepada Engkau dari penutup akhir hayat yang buruk. Hati-hati kita ini, Pak, ya. Bapak-bapak, ikhwani fillah. Jadi kalau ada yang masih sisa-sisa riba itu masih ada, segeralah kita tinggalkan ya, Pak, ya. Segera kita tinggalkan. Sebaik apapun kita, sesoleh apapun kelihatan di mata orang, tapi kalau perilaku yang satu ini belum kita tinggalkan, hati-hati kita, Pak, ya. Perkara yang satu ini bukan main, tidak tanggung-tanggung, akan menyebabkan kehidupan kita pada akhirnya ditutup oleh Allah dengan penutup yang buruk. Syekh Adil bin Abdullah Asy-Sya'i menuturkan dalam bukunya Tazkiratul Ikhwan bi Khatimatil Insan, peringatan bagi para saudara-saudaraku dengan penutup akhir hayat hidup para manusia. Seorang yang memandikan jenazah bercerita kepadaku, ia memandikan jenazah seseorang, warna kulitnya menguning. Setelah dimandikan, wajah jenazah itu menghitam. Aku bertanya kepadanya, hitam seperti jenggotku? Ia menjawab, hitam seperti arang. Lalu ia melanjutkan, dari matanya keluar darah. Ia sepertinya menangis darah. Semoga Allah melindungi kita semua dari hal itu. Kemudian petugas jenazah itu menuturkan, dulu ia teman saya. Aku bertanya, kau lihat hal itu? Ia menjawab, ya. Aku bertanya kepadanya, apa warna kulit badannya berubah? Ia menjawab, tidak, hanya pada kulit wajahnya saja. Coba. Salah satu tanda su'ul khatimah dari seorang petugas pemandi jenazah. Sebagian lainnya bercerita kepadaku, ia berkata, suatu ketika aku bertandang ke tempat salah seorang teman, mereka tengah memandikan jenazah. Aku lihat wajahnya menghitam seperti piringan terbakar. Badannya kuning, pemandangannya menakutkan. Setelah itu sebagian keluarga datang untuk melihat. Melihat jenazah dalam kondisi seperti itu, mereka lari ketakutan. Semoga Allah dengan karunia dan kemuliaannya berkenan memberikan keselamatan dan penutup aib di dunia dan di akhirat. Makanya, Pak, salah satu doa yang diajarkan Nabi, doa yang lain, Nabi mengajarkan begini terhadap perbuatan buruk yang pernah kita lakukan, yang belum kita lakukan, maupun yang sedang kita lakukan. Hadis ini, doa ini terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sifatun Salatun Nabiyyin karangan Muhammad Nashiruddin Albani. Apa doanya? Allahumma inni
a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min syarri, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari keburukan-keburukan, ma amiltu, apa-apa amal-amal yang telah aku kerjakan, wa min syarri, dan dari keburukan-keburukan, malam a'mal, apa-apa perbuatan yang belum aku kerjakan. Nih, doa sering-sering begitu. Dalam sujud bawa doa ini, Pak. Bagaimana doanya? Ayo sama-sama, Pak. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepada Engkau dari keburukan-keburukan, perbuatan-perbuatan yang telah hamba kerjakan, dan hamba berlindung kepada Engkau dari keburukan-keburukan perbuatan yang belum hamba kerjakan. Tuh, doa, Pak. Ya, doa supaya Allah menutup aib kita di dunia ini, tidak ditampakkan oleh Allah, Pak. Kendati pun berjuta, berlapis-lapis keburukan kita, semoga Allah tutup aib keburukan kita di dunia ini maupun di yaumul mahsyar kelak. Baik, kita lanjutkan. Sebagian lain bercerita kepadaku, ia berkata, saat kau meletakkan jenazah seseorang di dalam kubur dan aku hadapkan wajahnya ke arah kiblat, aku lihat wajahnya beralih ke bawah dan hidungnya menancap ke tanah. Aku hadapkan lagi ke arah kiblat dan di bawah kepalanya aku berikan tanah supaya hidungnya tidak tertancap ke tanah. Kepalanya kembali menghadap ke bawah dan hidungnya pun kembali menancap ke tanah. Setelah itu di bawah kepalanya aku beri pasir agak banyak agar kepalanya tidak berbalik. Sayangnya kepala jenazah itu kembali mengarah ke bawah dan hidungnya menancap ke tanah. Kondisi jenazah terus seperti itu hingga terulang sebanyak 5 kali. Setelah merasa putus asa, aku tinggalkan jenazah dalam kondisi seperti itu, lalu aku langsung tutup kuburnya. Bayangkan, mau dihadapkan ke arah kiblat saja tak bisa wajahnya, Pak. Tetap saja menancap ke tanah. Seharusnya wajah itu kemana, Pak? Iya, ke samping, ke arah kiblat. Ini menghunjam ke tanah, hidungnya menancap ke tanah. Walaupun sudah diganjal pakai batu, diganjal pakai pasir supaya tinggi banyak, agak banyak, tetap saja itulah kuasa Allah. Kemudian ada kisah seorang pemuda dari keluarga Abbas. Dikisahkan ia mengalami kejadian menakutkan di tengah perjalanan Makkah menuju Jeddah. Penutur kisah menyaksikan langsung kejadian itu, menuturkan, saat melihat pemandangan mobil dan kondisi luarnya, aku dan teman-teman yang turut bersamaku berkata, ayo kita turun untuk melihat kondisi orang yang ada di mobil itu. Setelah mendekati orang yang ada di dalam mobil, ternyata ia tengah sekarat. Kami lihat tap mobil masih menyala. Terdengar bunyi lagu-lagu barat yang batil. Kami kemudian mematikan tap mobil itu. Kemudian kami melihat kondisi orang itu dan sakratul maut yang ia alami. Kami berkata, ini kesempatan
Semoga melalui usaha kita semua Allah memberikan keberuntungan untuk orang ini di dunia dan akhirat. Kami berkata kepada orang itu, Pak, ucapkan La ilaha illallah. Tahukah saudaraku apa yang diucapkan orang itu di akhir masa hidupnya? Ia mengucapkan kata-kata dengan dialek pasarannya. Artinya dengan kata-kata kotor yang biasa diucapkannya. Semoga Allah melindungi kita dari semua hal itu. Terkutuklah agamamu, agamanya agamamu. Aku tidak pernah sholat, aku tidak pernah puasa. Setelah itu ia mati dalam kondisi seperti itu. Masya Allah. Dituntunkan kalimat la ilaha illallah, malah memaki-maki, Pak. Ini yang diucapkannya. Terkutuklah agamamu, agamanya, agamamu. Aku tidak pernah sholat, aku tidak pernah puasa. Setelah itu ia mati dalam kondisi apa yang diucapkan pada akhir kalimatnya. Na'udzubillah, summa wa iya na'udzubillah. Kemudian ada lagi yang bertutur kepadaku, ia berkata, aku bepergian untuk keperluan belajar ke Amerika Serikat. Aku sama seperti pemuda lain pada umumnya yang menghabiskan malam di tempat-tempat permainan dan diskotik. Menghabiskan malam di tempat-tempat permainan dan diskotik. Pada suatu hari kami pulang setelah bermain-main. Salah satu dari kami masuk asrama, sementara yang lain belum pulang. Kami bilang, mungkin sebentar lagi juga pulang. Kami terus menantinya, namun tidak juga datang. Kami turun untuk mencarinya ke sana kemari. Akhirnya kami berkata, ia pasti berada di tempat parkiran di basement. Kami menuju ke tempat parkiran. Kami lihat mesin mobilnya masih menyala. Kawan kami diam tidak bergerak di dalam mobilnya. Musik juga masih berbunyi sejak akhir malam hingga saat itu. Kami buka pintu mobil lalu kami memanggil-manggil, kawan, kawan. Ternyata ia sudah tewas. Sejak saat ia memarkir mobil di parkiran itu, seperti itulah kisah sedih si pemuda itu. Kisah yang menyadarkan hati sebagian besar pemuda, mendorong mereka untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Akhirnya para pemuda bertobat dan kembali kepada Allah. Mereka tidak pernah lagi minum minuman, tidak lagi bergaul bebas. Mereka bersikap tenang dan bertobat berkat kemuliaan Allah. Di samping itu mereka juga memetik pelajaran dari kondisi teman mereka yang mati dalam keadaan melakukan kemaksiatan. Nih, kadang-kadang hidayah itu datang dalam bentuk apa, Pak? Kejadian atau peristiwa yang menimpa seseorang dalam keadaan buruk. Beruntunglah kita yang ditakdirkan oleh Allah sering melihat kejadian buruk yang menimpa terhadap diri dan keluarga orang lain. Dan celakalah kita yang ternyata ditakdirkan oleh Allah menjadi pelajaran, keluarga kita menjadi pelajaran, tazkirah, peringatan untuk orang-orang banyak atas apa yang menimpa keburukan pada diri dan keluarga kita. Na'udzubillah, summa wa iya na'udzubillah. Hati-hati, ya. Hati-hati. Saya, Pak, ini pengalaman pahit saya. Bertetangga dengan Nasrani beberapa kali saya, Pak. Bahkan saya kecil dulu tinggal di lingkungan Chinese. Rumah kami itu, Pak, kelas 3 SD sampai kelas 5 itu saya tinggal di lingkungan Chinese, Pak. Nah, setelah SMP bertetanggalah di kampung, ya, pindah lagi ke kota sampai di Bekasi, ya. Umur saya sekarang 46 tahun. Selama 46 tahun ada catatan buruk saya bertetangga dengan Muslim, Pak, dengan Muslim, sesama Muslim, Masya Allah, ya, dengan sesama Muslim. Pedih rasanya ketika kita ditakdirkan oleh Allah memiliki tetangga yang baik tapi dia Nasrani, dan pedih hati kita ternyata ketika kita bertetangga dengan seorang Muslim yang tampilan zahirnya dia ahli masjid, ya, tampilan zahirnya dia orang saleh,
Tapi ternyata akhlaknya buruk, Pak. Orang Islam tapi akhlaknya buruk. Makanya ada sebuah buku judulnya Semulia Akhlak Nabi, karangan seorang ulama muda Mesir, Semulia Akhlak Nabi, namanya Amru Khalid. Beliau S3 di Mesir, Pak. Jurnalis terkemuka. Jurnalis muda, ya, ulama muda, Pak. S3 di Mesir. Mengarang buku banyak. Salah satu buku fenomenalnya Semulia Akhlak Nabi. Di halaman cover luar bukunya, di sini, bukan di depan, apa dia bilang? Perkataan seorang mu'allaf, alangkah beruntungnya diriku ketika aku memasuki Islam, aku belum mengetahui akhlak kaum muslimin yang sebenarnya. Masya Allah. Bayangkan tuh, Pak. Artinya apa? Dalam cover belakang buku Semulia Akhlak Nabi itu menggambarkan kekecewaan seorang mu'allaf yang begitu dia menekuni Islam, masuk ke dalam agama Islam, dia banyak menemukan orang-orang Islam yang akhlaknya jauh dari nilai-nilai Islami. Banyak nggak kita ketemukan itu, Pak? Pak, banyak nggak kita ketemukan itu? Siapa yang pelit, Pak? Orang Islam. Siapa yang malas ke masjid, Pak? Orang Islam. Siapa yang malas taklim, Pak? Orang Islam. Siapa yang membenci saudaranya dengan mudah, bahkan lewat dari 3 hari, bahkan mendendam, siapa, Pak? Orang Masya Allah. Jeleknya akhlak kaum muslimin sekarang nih, Pak. Makanya Syekhul Islam Imam Ibn Taimiyah pernah berkata, limadza tata'akhir muslimin wa limadza tataqaddamal akhar. Kenapa orang Islam itu, kaum muslimin itu mundur terbelakang, dan kenapa umat di luar Islam mereka justru menjadi maju berkembang? Kenapa, Pak? Jawabannya sama-sama. Satu, sama-sama meninggalkan ajaran agamanya. Orang Islam meninggalkan ajaran agamanya, mundur terbelakang. Orang kafir meninggalkan ajaran agamanya, maju berkembang pesat. Kita tidak, ya kan? Betul, kondisi seperti ini diakibatkan apa, Pak? Kaum muslimin tidak mengamalkan ajaran agamanya. Mereka masih senang lipstick, masih senang dengan cover, Pak. Rumah yang mewah itu cover. Yang dikehendaki oleh Allah apa? Isi dari rumah mewah itu. Mau dia rumah mewah, mau dia rumah kecil, mau dia rumah sempit, tapi yang diridhoi oleh Allah adalah kebahagiaan yang penuh dengan keberkahan. Maka berapa banyak orang yang tinggal di rumah mewah tetapi hidupnya tidak bahagia, akan tetapi orang yang tinggal di rumah sempit hidupnya dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah. Yang lebih celaka lagi, udah tinggal di rumah sempit, mabuk terus, main judi terus, hidup susah, ngeblangsak. Ini parah. Ya, Pak? Parah. Maka yang menentukan kebahagiaan kita ini sebenarnya apa? Diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tak akan merubah nasib suatu kaum. Sesungguhnya Allah tak akan merubah keadaan satu negeri sebelum para kaum itu, para penduduk negeri itu, mereka merubah sendiri nasib mereka. Kalau kita mau berubah sekarang, Pak, bagaimana cara merubahnya, Pak? Bagaimana cara merubahnya? Sebelum kita ngaji, fikrah kita luruskan, niat kita bersihkan, Pak. Ya, niat kita bersihkan. Saya alangkah terkejutnya, Pak, di YouTube berkali-kali saya melihat. Saya kalau yang melihat kayak gini ini sedih saya, Pak. Tampilannya sunnah, jenggotnya lebat, tapi tiba-tiba ceramah. Apa itu? Pangeran Diponegoro pakai sorbannya begini. Nggak ada sunnahnya kayak gitu. Pakai sorban begitu.
Itu sorban orang kafir itu. Ada lagi yang pakai kayak taplak meja katanya. Sorbannya di sini. Aroma kebencian aja yang ditampilkan Pak dalam dakwah. Mana-mana bawa tasbih. Tasbih itu orang Hindu punya katanya. Ya Allah ya. Kaget saya menengok-nengok yang begini nih Pak. Ya Allah. Segala pangeran Diponegoro lah disalah-salahkan sorbannya Pak. Ya. Tidak boleh itu begitu tuh. Pangeran Diponegoro itu siapa Pak? Pahlawan nasional, pejuang, mujahid Pak. Syahid fisabilillah. Kita belum ada apa-apanya. Perkara pakai sorban. Bentar lagi Ustaz Andri Amin tengok pinjem peci. Ngaji pinjem peci. Apa itu? Datang kemari rambut terbelah dua, gak pakai peci. Tiba-tiba ada yang ngasih pinjam peci, geger, viral Pak. Ada aja yang mau dibuat bahan cemeehan itu cuma ada aja bahannya Pak. Apa ngaji berapa orang? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 22. Udah itu pakai roti pula itu. Air putih doang. Ada aja cibiran-cibiran Pak. Ya. Nih Pak. Yang kayak gini nih, ya Allah. Apa itu ngaji enggak sunnah? Ngaji apa itu mereka itu? Kami dong ngajinya nih, tengok. Ahlus sunnah. Wah. Mati nanti Pak. Kita buktikan sama-sama. Hati-hati kita ini. Jadi kita kajiannya apa? Su'ul khotimah. Ya. Su'ul khotimah. Jadi malam hari ini kita ada beberapa kisah-kisah yang tadi telah dipaparkan ya. Tanda-tanda su'ul khatimah itu ya. Apa Pak? Pertama, mati dalam kemaksiatan. Yang kedua, mati dalam perbuatan syirik kepada Allah. Hati-hati nih Pak. Ini saya kemarin, putri saya kan baru menikah Pak. Baru menikah, sudah lewat 9 bulan, alhamdulillah melahirkan. Suaminya nanya, kebetulan pihak dari keluarga mertua saya ini pemahamannya ya masih rata-rata juga lah, sama kayak saya juga. Cuma kalau kita mengerti ilmu harus menasehati dalam kebenaran. Pak Ustadz, kata besan saya, ini kira-kira gimana ya ari-ari si Balkis, anaknya cucu kita ini? Kenapa Pak? Ya kami kan biasanya adatnya itu diterangi pakai lampu dan sebagainya. Kalau menurut Pak Ustadz gimana? Nih Pak, ayo yang punya cucu, yang punya bayi, bakal punya cucu atau punya anak, saya tanya sama bapak-bapak ya, ini yang menganggap ari-ari itu kembaran si bayi, betul nggak itu kembaran si bayi? Kalau kembaran si bayi itu berarti punya fisik, punya roh. Dilampuin, betul nggak Pak? Selain dilampuin diapain lagi? Ayo. Hah? Dikerubungin? Apa? Ya, dikasih apa namanya? Urung gitu tempat ya, dilampuin sampai beberapa malam. Itu tujuannya apa? Kata Allah dalam Al-Qur'an, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Nanti ditanya Allah, itu kenapa? Besan saya bilang, itu kan temannya si Orok. Loh, temannya bagaimana? Temannya bagaimana? Saya bilang, anak saya 2, Muhammad Azim sama Balkis. Itu plasentanya, ari-arinya saya buang ke sungai, bismillah. Sampai sekarang sehat walafiat. Tujuannya apa dilampuin gitu? Pertama yang saya tanya, yang paling mendasar, itu kita menganggap sisa dari bayi itu
Yang mau dilampuin ini apa? Kembaran si bayi katanya. Wah, Pak, hati-hati loh Pak. Ini kalau ada masih mengerjakan seperti ini bisa menyebabkan kita kalau tidak taubat, menyebabkan kita su'ul khatimah. Hati-hati kita Pak. Itu tradisi yang bukan Islami Pak. Itu kotoran itu Pak. Yang mau dilampuin itu kotoran. Tidak ada kaitannya dengan bayi kita lagi. Paham itu Pak? Berbagai macam paradigma berpikir orang yang menganggap plasenta bayi itu, sisa-sisa dari yang melekat pada bayi itu punya manfaat. Kalau tidak dilindungi dalam beberapa malam dikasih lampu, nanti bayi itu bisa macam-macam keyakinan kita. Keyakinan yang seperti ini namanya khurafat. Ini penyakit akidah. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu berdakwah tahun 1912 mendirikan organisasi Muhammadiyah. Ada 3 penyakit TBC yang beliau berantas. Apa? TBC. T-nya tahayul, B-nya bid'ah dalam akidah, C-nya khurafat. TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Makanya banyak umat Islam yang hari ini masih terkontaminasi dengan budaya-budaya Hinduisme. Tak boleh Pak. Coba saya tanya, bapak-bapak ada nggak keluarganya yang masih kayak gini? Atau bapak sendiri yang kalau punya anak baru lahir diginiin Pak? Ada Pak? Ayo jujur. Ada? Mau ditanam silakan. Saya buang Pak. Ya, Ustadz saya itu alumni dari Nguruki. Itu bilang ke saya buang ke sungai. Dengan keyakinan bahwa itu merupakan kotoran, tidak ada kaitannya dengan anak bayi lagi. Bukan makhluk hidup tuh Pak. Paham Pak? Nah, jadi kalau kita dakwah tentang ini kadang-kadang orang marah Pak. Ini udah tradisi Ustadz. Tradisi dari siapa? Dari nenek moyang kita, orang-orang tua kita dulu begini. Loh. Nabi punya anak enggak? Pak, Nabi punya cucu enggak? Waktu bayi cucunya bagaimana ketika lahir? Apakah ditanam seperti itu, dilampuin? Enggak ada satu riwayat pun dalam hadis dhaif apalagi sahih. Enggak ada. Baik, Bapak-bapak, demikian akhirul kalam. Kita tutup majelis ini, insyaallah kita lanjutkan kembali pada bulan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.